Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmat Al-Ghassiyah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jaringan komputer, mulai dari manfaat dari jaringan komputer, masalah-masalah yang ditimbulkan oleh jaringan komputer, dan jenis-jenis dari jaringan komputer. Di slide pertama itu ada definisi jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan sekumpulan komputer. Ini artinya komputer tersebut lebih dari satu buah yang terpisah-pisah, akan tetapi dapat saling berhubungan dalam melaksanakan suatu tugas. Sekelompok komputer tersebut bekerja secara otonom. Ini artinya hanya dapat melakukan pertukaran dalam suatu area atau member tertentu. Pada slide selanjutnya ada sejarah sistem jaringan komputer. Sejarah jaringan komputer secara global berawal dari tahun 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika membentuk Defense Advanced Research Project Agency atau biasa disingkat DARPA, yang bertujuan melakukan riset cara menghubungkan beberapa komputer sehingga menjadi jaringan organik. Program riset tersebut kemudian disebut dengan nama ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. Pada tahun 1970 sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain, saling berkomunikasi dan saling membentuk suatu jaringan. Di tahun 1970 itu juga, setelah beban pekerjaan bertambah dan harga perangkat komputer sudah mulai sangat mahal, maka digunakanlah proses distribusi atau distributed processing. Di slide selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari jaringan komputer. Yang pertama itu tujuan dari jaringan komputer. Jaringan komputer bertujuan dibangunnya suatu jaringan komputer adalah membawa informasi secara tepat dan tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim atau transmitter menuju ke sisi penerima atau receiver melalui media komunikasi. Nah, yang kedua, manfaat dari jaringan komputer. Yang pertama itu ada sharing ratio. Sharing ratio bertujuan agar seluruh program, peralatan, atau perihal lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh dari pemakai. Yang kedua ada media komunikasi. Jaringan komputer memungkinkan terjadinya komunikasi antar pengguna, baik untuk telepon, mengirim pesan, atau mengirim informasi yang penting lainnya. Yang ketiga itu ada integritas data. Jaringan komputer dapat mencegah ketergantungan pada komputer pusat karena setiap proses data tidak harus dilakukan pada suatu komputer saja, melainkan dapat didistribusikan ke tempat lainnya. Oleh sebab inilah, maka dapat terbentuk data yang terintegrasi yang memudahkan pemakai untuk memperoleh dan mengolah informasi setiap saat. Yang keempat ada pengembangan dan pemeliharaan. Pengembangan peralatan dapat dilakukan dengan mudah dan menghemat biaya karena setiap pembelian komponen seperti printer tidak perlu membeli banyak printer seperti kita mempunyai laptop 5 dan kita membeli 5 juga printer. Itu tidak, hanya membutuhkan satu komputer. Hanya membutuhkan satu printer. Ini satu printer dan dapat terhubung ke 5 komputer yang lainnya. Yang kelima ada keamanan data. Sistem jaringan komputer dapat memberikan perlindungan terhadap data karena pemberian dan pengaturan hak akses kepada pemakai serta teknik perlindungan terhadap hard disk sehingga data mendapatkan perlindungan yang efektif. Selanjutnya ada sumber daya lebih efisien dan informasi terkini. Dengan pemakaian secara bersama-sama akan mendapatkan hasil yang maksimal dan berkualitas tinggi. Ya, selanjutnya itu ada jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama itu berdasarkan jangkauan geografisnya. Yang pertama ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN merupakan jaringan yang mencakup suatu kota dengan dibekali kecepatan transfer data yang tinggi.
Bisa dibilang jaringan MAN merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN. Jangkauan dari jaringan MAN berkisar sekitar 10 hingga 50 km. MAN hanya memiliki satu atau dua kabel dan tidak dilengkapi dengan elemen switching yang berfungsi membuat rancangan menjadi lebih simpel. Yang kedua itu ada LAN atau Local Area Network. Merupakan jaringan yang hanya mencakup wilayah kecil saja, semisal warnet, kantor, sekolah, dan kampus-kampus. Jaringan LAN luas areanya tidak jauh dari 1 km persegi. Biasanya jaringan LAN menggunakan teknologi IEEE 802.3 Ethernet yang mempunyai kecepatan transfer data sekitar 10 atau 100 bahkan 1000 MB per second. Setelah menggunakan teknologi Ethernet, tak sedikit juga yang menggunakan teknologi nirkabel seperti Wi-Fi untuk jaringan LAN. Yang ketiga ada WAN, Wide Area Network. Merupakan jaringan yang jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, semisal sebuah negara bahkan sebuah benua. WAN umumnya digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan lokal, sehingga pengguna dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya meskipun berada di lokasi yang berbeda atau lokasi yang sangat jauh. Yang kedua, berdasarkan distribusi sumber informasi data. Yang pertama ada jaringan terpusat. Jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi data yang berasal dari komputer server. Yang kedua ada jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi ini merupakan perpaduan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan komputer klien saling terhubung membentuk suatu sistem jaringan tertentu. Yang ketiga, berdasarkan media transmisi data yang digunakan. Yang pertama, jaringan berkabel atau wired network. Media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya agar bisa saling bertukar informasi atau data atau terhubung dengan internet. Salah satu media transmisi yang digunakan dalam wired network adalah kabel UTP. Yang kedua ada jaringan nilkabel atau wireless network. Dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Berbeda dengan jaringan berkabel atau wired network, jaringan ini tidak menggunakan kabel untuk bertukar informasi data dengan komputer yang lainnya, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal informasi atau data antar komputer satu dengan komputer yang lainnya. Yang keempat, berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer dalam memproses data. Yang pertama ada jaringan client server. Jaringan ini terdiri dari satu atau lebih komputer server dan komputer client. Biasanya terdiri dari satu komputer server dan beberapa komputer client. Komputer server bertugas menyediakan sumber daya data, sedangkan komputer client hanya dapat menggunakan sumber daya tersebut. Yang kedua, jaringan peer-to-peer. Dalam jaringan ini, masing-masing komputer, baik itu komputer server maupun komputer client, mempunyai kedudukan yang sama. Jadi komputer server dapat menjadi komputer client dan sebaliknya juga, komputer client juga dapat menjadi komputer server. Berdasarkan topologi jaringan yang digunakan. Salah satu jenis topologi jaringan digunakan yaitu topologi bus. Jaringan komputer merupakan bentuk struktur jaringan yang menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya. Selanjutnya itu masalah-masalah yang ditimbulkan oleh jaringan dalam internet.
Penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial, etika, politik maupun ekonomi yang tak terelakkan. Internet telah masuk ke segala penjuru kehidupan masyarakat yang ada di seluruh dunia. Semua orang dapat memanfaatkannya tanpa memandang status sosial, usia, dan juga jenis kelamin. Penggunaan internet tidak akan menimbulkan masalah selama subjeknya terbatas pada topik-topik teknis, pendidikan atau hobi, juga hal-hal yang masih dalam batas norma-norma kehidupan. Tetapi kesulitan mulai muncul bila suatu situs di internet mempunyai topik yang sangat menarik perhatian orang seperti pertentangan politik, agama, dan seks. Koneksi jaringan komputer atau internet ini juga akan menimbulkan masalah ekonomi yang serius bila teknologinya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan pribadi, namun merugikan pihak lain. Misalnya kegiatan carding, download server komersial secara ilegal, dan lain-lain. Gambar-gambar yang dipasang di situs-situs internet mungkin merupakan sesuatu yang biasa bagi sebagian orang, namun sangat mengganggu bagi sebagian orang karena bisa menimbulkan rasa sara. Selain itu, bentuk pesan-pesan tidaklah terbatas hanya pesan tekstual saja. Foto berwarna dengan resolusi tinggi dan bahkan video klip singkat pun sekarang sudah dapat dengan mudah disebarluaskan melalui jaringan komputer. Sebagian orang dapat bersikap acuh tak acuh, tapi bagi sebagian lainnya pemasangan materi tertentu seperti misalnya pornografi merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya kali ini, pada pertemuan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.